satu dua. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam merdeka. Merdeka. Belum kompak, salam merdeka. Merdeka. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di bulan ini, di tahun ini kita masih ada, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih boleh merayakan Agustus semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kalau bukan karena Tuhan yang menopang, jikalau bukan karena Tuhan yang memberkati kita sampai hari ini, kita tidak akan pernah ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat hari ini untuk kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siap diberkati, amin. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu siap diberkati? Iya, anak tuna siap diberkati? Karena setelah ini mereka ada lomba dan kita sebagai orang tua akan support mereka. Menang kalah belakangan, yang penting tanding dulu. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur. Mari siapkan hatimu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan buat siang hari ini. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang ajaib. Hari ini katakan, Tuhan, aku rindu dipulihkan. Aku rindu diberkati Tuhan. Aku rindu dibebaskan Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau taruh semua di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Sebab Engkau Allah yang sudah memerdekakan kami dari setiap dosa dan kutuk dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memperoleh kemenangan demi kemenangan daripada-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini Bapa, sebagai bentuk sukacita kami karena Engkau sudah memerdekakan kami. Kami memberikan yang terbaik, pujian, penyembahan kami, hati kami semua yang terbaik. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita fokus kepada Tuhan katakan. Bersandar ajaiblah karya-Mu, adil dan benar. Adil dan benarlah jalan-Mu, katakan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Lagi katakan bersandar ajaiblah. Bersandar ajaiblah karya-Mu, Yesus, luar biasa Kau Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersama ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bersandar ajaiblah karya-Mu, kami terkagum
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu yang segala bangsa. Layakan segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak yang Kau Tuhan, yang kami sembah, yang kami haleluya. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena cinta-Mu. Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas cinta-Mu dalam hidup kami Bapa? Selain kami memuji menyembah meninggikan Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Biarlah segala bangsa Tuhan, segala lidah mengaku Bapa, setiap langkah bertolak menyembah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah menebus kami, Kau yang sudah memerdekakan kami Tuhan. Dan siang hari ini Bapa kami naikkan ucapan syukur kami untuk setiap pertemuan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan menjadi umat milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberikan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan kami hari-hari siang hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi
Bapak terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau sudah memulihkan gereja kami, Engkau sudah memulihkan keluarga kami, bahkan pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah membebaskan kami dan memerdekakan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami akan tinggikan nama Tuhan. Dan kami mau menari bagi Tuhan sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Otoritas Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Lambaikan tangannya, boleh lihat kanan kirinya, masih ada sukacita. Hari merdeka kita bersyukur buat hari ini. Buat segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, dan namamu katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kita pakai sorak haleluya. Menari buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Goyang-goyangnya buat Tuhan, katanya sorak haleluya. Selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoyang, gunung-gunung berangkat, namun kasih setia-Mu tak pernah. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Kasih setia-Mu
hidupku telah ditebus, haleluya. Hidupku telah ditebus, Yesus, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, selalu relakan namanya disukai Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita pada shalala ya, shalala, shalala. Shalala, 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 hidupku lagi tebus, kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan namanya. Sembahkan suka-suka Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi ya, masih semangat ya, karena suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi sekali katakan, suka-sukamu Tuhan. Berikan kemuliaan yang luar biasa. Kita percaya biar dalam hidup kita semua menjadi suka-suka Tuhan. Amin. Bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan ucapan syukur kita buat siang hari ini, persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan. Kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati pekerjaan kami, Yesus. Berkati usaha kami, Yesus. Berkati pelayanan kami, Yesus. Berkati keluar masuk kami, Yesus. Tuhan Yesus, hapuskanlah segala dosa kami, Tuhan. Hapuskanlah segala kesalahan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja ini, Tuhan. Lindungi gereja ini. Kuduskan dan sucikan gereja ini, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita, persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termanis dalam hidup kita hari ini, berikan yang terbaik, yang terindah, yang termanis bagi Tuhan.
Katakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh setiap kita suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita persiapkan hati kita Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menaikkan setiap doa dan kerinduan kita melalui pujian kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan melalui hatinya dan kembali di tempat ini. Mari siapkan hatimu yang paling sibuk, supaya hari ini kau tidak sia-sia datang ke tempat ini. Berikan hatimu yang terbaik untuk kita puji oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus paling tinggi. Katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yes. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku. Kasih kenal hatimu kepada Tuhan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Menjadi kerinduan kita bersama, katakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Kamu. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau hayati menyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan kau yang layak. Kau layak disembah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memasuki bahkan ada di tengah-tengah bulan Agustus ini adalah bulan yang luar biasa, mengingatkan kasih Tuhan akan bangsa kami yang begitu luar biasa. Engkau telah memerdekakan bangsa kami dari penjajahan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bebas beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir dalam pujian kami. Engkau sudah hadir dalam penyembahan kami. Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Dan kami yakin kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu kami berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami akan mau masuk lebih dalam lagi. Mengenal isi hati-Mu bagi kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami, supaya kami diberikan pengertian, pengetahuan, sehingga kami bisa memahami, bahkan bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan-perkataan firman Tuhan yang berkuasa untuk menguatkan, untuk membangun, untuk memotivasi kami untuk maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau bersungguh-sungguh, mau fokus kepada firman-Mu, ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari hidup kami. Dan kami mau patahkan, kami hancurkan kuasanya itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, curahkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Merdeka. Kaget ya. Ini kan bulan spesial Bang Tuhan. Di sana sini bilang merdeka, merdeka, merdeka. Ya, kita bersyukur kalau kita sudah menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan atas bangsa kita. Ya, kemerdekaan ini tentunya ada banyak harga yang sudah diberikan, dipersembahkan untuk kemerdekaan itu. Oleh karena itu kita perlu mensyukuri dan kita perlu mengisi kemerdekaan itu dengan semestinya. Baik, Bapak Ibu Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, ya, saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah firman Tuhan juga yang kita sharingkan tadi malam, saudara. Ya, tapi ini mungkin akan lebih komprehensif, lebih dalam lagi untuk kita bisa mengerti, menggali lagi, saudara kasih Tuhan. Ya, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini ada orang Kristen yang punya pandangan atau prinsip hidup, ya. Nah, ini ada orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa untuk menjadi orang Kristen, ya, kita tidak perlu ke gereja, ya. Kita tidak perlu beribadah. Kita tidak perlu bersekutu dengan orang Kristen yang lainnya. Bahkan kita juga tidak perlu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang terpenting kita cukup berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Ya, kalau kita mau beribadah cukup dengan mengikuti ibadah online saja. Kan ini adalah masa atau di mana kita hidup di dunia yang semakin modern, semakin canggih, saudara. Jadi ada orang yang berpandangan seperti itu, saudara. Yang menjadi orang Kristen no problem, tapi tidak perlu ke gereja, nggak perlu bersekutu, ya, bertemu, berkumpul dengan orang Kristen yang lain. Cukup di rumah saja, ya, beribadah secara online. Terus kita membangun kehidupan yang baik, ya, yang nggak merugikan orang lain, ya sudah cukup gitu. Saudara yang kasih Tuhan, apakah pandangan ini adalah sebuah pandangan yang benar di mata Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, tadi malam kita sudah menyimpulkan bahwa ini bukan pandangan yang benar. Mungkin secara manusia, ya, mungkin secara manusia, secara logika manusia, kelihatannya pandangan ini baik. Kan berusaha untuk menjadi orang Kristen yang baik, yang nggak merugikan orang lain, ya. Udah cukup, saudara yang kasih Tuhan. Lebih efisien, yang nggak usah, nggak perlu transportasi ke gereja, ya, untuk mengikuti kegiatan pelayanan, nggak perlu pengorbanan, kan cukup di rumah kita nonton YouTube atau nonton siaran televisi yang mengadakan ibadah online, saudara, ya. Dan mungkin ini adalah sesuatu yang logis secara manusia, saudara. Secara manusia mungkin bisa diterima oleh akal pikiran kita, saudara. Tapi ketahuilah, saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya kita berpikir bahwa itu baik, itu benar menurut manusia. Tetapi hal yang terpenting, ya, beberapa waktu yang lalu kita belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Halo, anak muda yang di belakang jangan ngobrol terus. Ayo, Bapak minta Mario agak ke sini. Fokus ke sini, depan. Jangan ada yang ngobrol ya. Fokus ke sini. Oke. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam hidup kita yang terpenting ada melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa di sorga. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga akan mendapatkan perkenanan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh hanya sekedar menerima pandangan yang kelihatannya baik secara manusia, secara benar secara pemikiran manusia. Tetapi apakah itu semua dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan atau tidak? Itu yang terpenting, saudara. Ya. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita, ya,
untuk menguji apakah pandangan orang ini, orang Kristen semacam ini benar menurut pemandangan firman Tuhan atau tidak, saudara. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Karena ayatnya ini cukup panjang, ya, kita akan membaca secara pelan-pelan, berlahan-lahan. Cuma kita sambil memahami, mengerti ayat firman Tuhan ini, saudara. Ya, judulnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan hari ini saya memberi tema khotbah saya adalah menjadi tubuh Kristus. Ya, bilang kanan kirinya, menjadi tubuh Kristus. Ya, kita akan memahami ya apa sih maknanya untuk menjadi anggota tubuh Kristus itu ya. Mulai ayat ke-12 secara bergantian aja ya. Saya akan baca yang ayat yang genap. Firman Tuhan berkata begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa yang kita dapatkan, saudara? Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya adalah digambarkan sebagai tubuh Kristus, saudara ya. Di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah sebagai kepalanya dan kita sebagai gerejanya adalah sebagai tubuhnya, saudara.
Sebagai tubuh sebagai tubuh Kristus memiliki banyak anggota tubuh dan setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan memiliki peranan, memiliki tugas khusus sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya, seperti tubuh ya, kita ini punya tubuh Saudara ya. Seperti tubuh manusia, seperti tubuh kita, di mana di tubuh kita ada mata yang bertugas untuk apa? Melihat. Ya, berfungsi untuk melihat nih, mata bertugas berfungsi untuk melihat. Saudara, hidung untuk mencium ya, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar ya, bahkan otak untuk berpikir Saudara, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan dan masih banyak anggota tubuh yang lain yang memiliki fungsi atau tugas yang berbeda. Jadi dapatkah kita sebagai tubuh Kristus mengatakan ya, seperti yang diungkapkan oleh orang Kristen yang punya pandangan bahwa mereka punya pandangan tidak usah ke gereja, Saudara. Ya, yang penting saya berbuat baik. Ya, saya tidak perlu bersekutu dengan orang Kristen yang lain. Saya tidak perlu melayani orang lain, Saudara. Ya, kalau kita memahami firman Tuhan ini, kita menangkap firman Tuhan ini bahwa kita sebagai orang percaya adalah tubuh Kristus, maka hal itu ya, pandangan itu tidak akan bisa kita terapkan dalam hidup kita, Saudara. Ya, karena kita ini sebagai tubuh itu terdiri dari berbagai macam anggota, Saudara. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu di dalam tubuh Kristus itu punya fungsi, punya tugas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai anggota tubuh Kristus, Saudara. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, maka kita tidak akan bisa memiliki pikiran bahwa aku bisa hidup di luar persekutuan orang percaya. Ya, tapi kalau kita memahami, menyadari bahwa hidup kita adalah sebagai tubuh Kristus, maka kita akan merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, Saudara. Ya, kalau kita tidak masuk di dalam satu persekutuan, kita tidak terlibat di dalam sebuah pelayanan, Saudara. Oleh karena itu, Saudara, jadi dapatkah kita sebagai anggota tubuh dapat berkata, kita dapat hidup terpisah dari tubuh? Ya, saya yakin tidak bisa. Tangan kita ini nggak bisa bilang, aku mau lepas dari tubuh. Saya nggak memerlukan mata. Saya nggak butuh tangan, nggak butuh kaki. Saya nggak butuh otak. Saya mau lepas dari tubuh. Apa yang terjadi dengan tangan kita, Saudara? Pasti akan busuk, Saudara. Terlepas akan busuk, Saudara. Jangankan terlepas, Saudara, ya. Kalau ada anggota tubuh seseorang yang tidak berfungsi, katakanlah itu tangannya nggak berfungsi, itu berarti apa? Stroke, ya. Pernah lihat orang yang stroke, Saudara yang kasih Tuhan, berarti tangannya nggak berfungsi, ya. Dia dicubit, dipukul, Saudara, nggak terasa, Saudara. Karena apa? Karena sakit, Saudara. Mengalami sakit, mengalami tidak berfungsinya tangan ini, Saudara. Sehingga apa? Yang terjadi dengan tubuh itu, Saudara? Yang terjadi terhadap tubuh itu akan terjadi ketidakseimbangan, Saudara, di dalam kehidupan tubuh itu, Saudara. Ya, oke, kelihatannya sih normal, semuanya utuh, Saudara. Tapi ketika nggak berfungsi, berarti ada terjadi terjadi sesuatu yang tidak baik, terjadi sesuatu yang tidak seimbang di dalam kehidupan tubuh itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu ya, kita sebagai tubuh Kristus, Saudara, kita harus menyadari sebenarnya kita ini sebagai anggota tubuh itu punya peranan apa, punya fungsi apa terhadap gereja yang Tuhan tempatkan kita berada, Saudara. Ya, Tuhan itu memberikan karunia bagi setiap anggota tubuh Kristus yang ada, Saudara. Dia memperlengkapi dengan banyak karunia di dalam diri kita, Saudara. Untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita ini sebagai anggota tubuh Kristus nggak bisa terlepas dari tubuh Kristus yang lain. Karena yang pertama, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan karunia, talenta yang ada dalam hidup kita untuk kita kontribusikan, kita berikan untuk gereja, untuk membangun, Saudara. Oleh karena itu nggak ada orang Kristen yang bisa lepas dari persekutuan, karena dia punya tanggung jawab, Saudara. Itu yang pertama, tanggung jawab, karena kita diberikan
karunia dan talenta oleh Tuhan untuk bisa kita kembangkan dan kita berikan untuk pembangunan tubuh Kristus yang lain. Nah, selain tanggung jawab, saudara, ketika kita lepas, berarti kita akan dirugikan, saudara. Kalau kita hidup di luar gereja, kita hidup di luar persekutuan, maka kita akan dirugikan karena kita tidak akan diperlengkapi, saudara. Sebenarnya kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita memerlukan yang lain, memerlukan anggota tubuh yang lain karena kita memerlukan supaya kita diperlengkapi satu yang lain, saudara. Selain kita tadi ya, kita rugi karena kita nggak bisa mengembangkan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Dan kerugian yang kedua adalah di mana kita tidak bisa ya diperlengkapi, saudara, sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu kita nggak bisa berkata saya tidak perlu gereja, ya, saya tidak perlu persekutuan, saya tidak perlu melayani, saudara. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah sebagai tubuh Kristus, saudara. Ya, jangankan terpisah terlepas dari tubuh. Anggota tubuh kita ini ketika tidak berfungsi berarti tubuh kita sedang sakit. Contoh kalau ada tangan yang tidak berfungsi alias stroke, saudara, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan tubuh seseorang. Bagaimana mungkin kita bisa berkata kita bisa hidup tanpa anggota tubuh Kristus yang lain, saudara. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus menyadari kita memerlukan satu dengan yang lain. Amin. Bilang kanan kirinya, aku butuh kamu. Ya, butuh kamu. Ya, bilang lagi, kamu juga butuh aku. Saudara kasih Tuhan ya, kita ini saling membutuhkan, saudara yang kasih Tuhan. Pak Gembala juga butuh jemaat, jemaat butuh gembala, saudara. Ya, nggak ada jemaat bagaimana nggak membutuhkan gembala? Kan perlu diajar firman Tuhan. Sama juga kita sebagai gembala di sini. Siapa yang akan kita ajar? Kita layani kalau nggak ada jemaat, saudara. Ya, kita itu membangun, memperlengkapi, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi melalui pelajaran firman Tuhan ini apa yang kita dapatkan, saudara? Sebagai anggota tubuh Kristus kita tidak bisa hidup secara egois, saudara. Terpisah dari anggota tubuh Kristus yang lain. Kita jangan pernah berkata, aku nggak butuh kamu, ya. Aku nggak perlu kamu, ya. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, bahkan bagian-bagian yang paling, ya, paling kelihatannya lemah, kelihatannya fungsinya itu nggak terlalu dibutuhkan, saudara. Tetapi ingat, mereka sekalipun kelihatannya nggak punya peranan, dia memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan gereja, saudara. Jadi jangan pernah kita menganggap satu dengan yang lain ya lebih tinggi atau lebih rendah, karena semua Tuhan tempatkan itu sesuai dengan apa? Dengan kasih karunia Tuhan. Semuanya punya peranan dan peranannya itu semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting, saudara. Ya. Sebagai anggota tubuh Kristus kita memiliki tanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya, di mana kita harus memberi kontribusi kepada tubuh Kristus yang lain, saudara. Melalui pelajaran kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita harus melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini punya tanggung jawab satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, saudara. Menjadi brother keeper, jadi saling penjaga, saudara. Ya, satu dengan yang lain. Kalau satu mau jatuh, kita topang, saudara. Jangan sampai kalau satu mau jatuh kita jorokin aja sekalian, gitu kan. Sekalian hancur, gitu. Enggak, jangan, saudara. Ya, jangan pernah. Jadi kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang memiliki pandangan bahwa saya tidak perlu gereja, saya tidak perlu bersekutu dengan orang lain, saya cukup beribadah di rumah saja. Sekarang ada banyak ibadah yang ditayangkan di YouTube, ya, yang penting saya baik, tidak merugikan orang lain. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kasih Tuhan, hidup orang Kristen itu ya tidak boleh egois, saudara. Kita perlu memperdulikan orang yang lain. Kita nggak bisa punya prinsip saya harus kudus. Kekudusan itu memang penting, saudara. Tuhan juga mengajarkan kamu harus kudus karena aku kudus, saudara. Kita harus kudus karena Bapa kita yang Bapa di surga itu adalah kudus. Tapi kekudusan kekristenan berbeda dengan kekudusan
yang diajarkan oleh keyakinan yang lain, saudara. Kalau di dalam ajaran keyakinan yang lain, kekudusan itu berarti kita harus menyucikan seluruh pikiran hati kita dan kita menghindari keramaian, saudara. Ya, berpuasa, ya, bermeditasi di satu tempat yang sunyi mungkin kita bertapa, gak makan, gak minum, gak berjumpa dengan orang, saudara. Lalu kita menganggap bahwa kita suci sampai mungkin kita dililit dengan akar-akar gitu, saudara. Terus kita bilang aku adalah orang yang suci, yang kudus. Bukan, itu bukan gereja. Jadi diri gereja bukan seperti itu. Saudara yang kasih itu. Kalau kita mengerti makna gereja, gereja itu berasal dari kata ex dan kaleo, artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Bapak dan Ibu dan saya itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, saudara, terang Tuhan. Tetapi ketika kita dipanggil, saudara, tidak dipisahkan dari dunia ini, saudara. Tetapi engkau, ya, Bapak dan Ibu, ketika dipanggil dikeluarkan dari kegelapan itu diutus kembali ke dunia ini yang juga masih dalam kegelapan, saudara. Hidup kita harus menjadi terang dan garam, saudara. Ya, jadi kita nggak bisa menguduskan diri dengan cara mengasingkan diri, saudara. Bertapa di hutan yang sunyi, saudara. Bukan itu kekudusan yang palsu, saudara. Kekudusan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini sehingga kita tetap menjadi terang. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ya, oleh karena itu kita nggak bisa mengasingkan diri. Yang penting saya baik, saudara. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, kebaikan itu tidak bisa mengerjakan keselamatan, saudara. Sekali lagi, kalau kita berbuat baik itu bukan untuk mencari keselamatan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ketika salah satu dari anggota tubuh kita ada yang tidak berfungsi, itu berarti kita sedang stroke, saudara. Ya, jadi kalau saudara terpisah dari dari persekutuan, atau mungkin Bapak dan Ibu ada di dalam persekutuan tapi nggak mengerjakan karunia, itu berarti hati-hati, saudara. Saudara sedang sakit, saudara, ya. Sebagai tubuh Kristus kita memiliki perasaan saling, ya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus memiliki perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bukan perasaan yang tidak butuh orang lain. Karena sebagai anggota tubuh Kristus kita ini memang Tuhan rancang, kita tidak akan bisa hidup secara normal tanpa anggota tubuh Kristus yang lain. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus ini, kita ini dirancang, saudara. Tidak bisa hidup independen. Ya, hidup sendiri nggak ada. Kita butuh orang lain. Dunia aja mengakui bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Di dalam Alkitab, di dalam tubuh Kristus, apalagi, saudara, kita nggak bisa hidup terpisah dari satu yang lain. Kita butuh satu dengan yang lain, saudara, ya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bisa turut merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh Kristus yang lain. Jika tubuh Kristus yang lain mengalami sukacita, kita pun harus bisa bersukacita, saudara. Turut bersukacita. Kalau tubuh Kristus yang lain menderita sakit, maka kita pun turut merasakan sakit. Penderitaan tersebut. Kalau kita tidak bisa merasakan, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang sakit. Jadi kalau kita dalam persekutuan, saudara, kita juga harus bisa turut merasakan. Satu ini teman saya sedang apa sih? Sedang bergumul. Berarti kita juga harus bisa merasakan beban yang dia tanggung, saudara. Kita bisa mendukung dia dalam doa. Di dalam doa kita bisa bawa pergumulan-pergumulan sesama kita, teman kita, saudara. Mungkin kalau dia memerlukan bantuan dan kita memiliki sesuatu yang kita bisa berikan, kita berikan, saudara. Kita nggak bisa yang satu menderita terus kita tertawa-tertawa juga nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Kita harus bisa peduli satu dengan yang lain. Kalau satu sakit, kita juga merasakan sakit, saudara. Seperti tubuh ini, saudara. Kalau kaki kita tersandung, ya mungkin udah memar biru-biru, ya keluar darahnya. Yang sibuk apa? Nggak kaki, saudara. Yang sibuk tangan, saudara. Bagaimana membersihkan luka yang membalut itu, saudara. Karena apa? Walaupun tangan nggak sakit, kaki yang sakit, yang sibuk tangan, saudara. Ya, mulut yuk, cari mana betadin gitu kan. Ya, mana. Semuanya, mata juga cari. Ya, mana
ya ngomong, dilihat dan semua. Terus yang melakukan pengobatan tangan, saudara. Di dalam tubuh Kristus juga seperti bisa. Kita harus punya perasaan, ya, untuk bisa merasakan apa yang dialami oleh sesama kita, saudara. Makanya kita perlu bersekutu. Bagaimana kita bisa merasakan, bisa turut, bisa mengerti pergumulan-pergumulan yang dialami oleh satu dengan yang lain kalau kita nggak pernah ada persekutuan, saudara. Kalau kita hidup sendiri-sendiri ya di rumah kita masing-masing, kita nggak bisa bertemu satu dengan yang nggak bakalan bisa, saudara. Iya, kalau mati nggak ada yang ngubur ya. Nah, sudah yang kasih Tuhan. Ya, kalau ada orang Kristen yang seperti ini, saudara, diajak ke gereja nggak mau, diajak berjemaat nggak mau, saudara. Tapi ketika butuh pelayanan, sibuk cari gereja, saudara. Cari gereja. Nanti kalau sudah dilayani, sudah mendapat pelayanan, udah hilang lagi, saudara. Ini kan nggak bertanggung jawab, saudara ya. Kalau cari Tuhan, cari gereja, kalau ada maunya saja. Sering kasih nggak bisa. Iya, saudara. Ya, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bisa menjaga satu dengan yang lain. Jangan saling menyakiti, jangan saling melukai, jangan menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Ini, saudara ya. Kita harus bisa saling menjaga. Amin. Ya, jadi brother keeper, jadi penjaga satu dengan yang lain. Jangan dijatuhkan, jangan saling menjatuhkan, saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena ini satu kesatuan. Bagaimana mungkin, saudara, ya tangan ini colok-colok mata sendiri, saudara, ya kan? Ya, nanti nggak bisa lihat. Lo tuh senang nggak bisa melihat, mata nggak bisa. Syukurin kamu nggak bisa lihat. Sebelah lagi kamu syukurin nggak bisa lihat. Oke, dia mau bekerja bagaimana tangan ini, saudara? Ketika mau mengambil sesuatu, mana syukurin lu colok gua sih, ya, ya kan? Merasa nggak butuh. Tadi katanya nggak butuh mata, ya. Mau ngambil sesuatu jadi nggak bisa lihat, saudara, ya. Hati-hati, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita harus menjadi penjaga satu dengan yang lain. Jangan saling menyakiti, saudara. Kalau menyakiti tubuh Kristus berarti menyakiti diri sendiri, saudara. Ya, itu menghancurkan diri sendiri, saudara. Membuat susah kita sendiri. Ya, lanjut. Ya, sebagai anggota tubuh Kristus kita harus mengusahakan, mengupayakan kesatuan atau unity di antara anggota tubuh Kristus. Sebagaimana doa Yesus, nanti kita akan baca ya firman-Nya. Hal ini bisa terjadi jika kita saling menghormati. Jadi untuk kita ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita harus menjaga unity, kesatuan itu. Amin. Sungguh indah, saudara, kalau semua anggota tubuh Kristus ini bisa bersatu, saudara. Nggak ada konflik, ya. Tidak ada perselisihan, saudara. Semuanya mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan di dalam hidupnya. Sungguh indah. Tangan bekerja untuk memegang, saudara. Mata untuk melihat. Nggak usah cawe-cawe dengan tangan. Apa yang dilakukan tangan untuk megang, nggak usah coba-coba mata juga ikut megang, saudara. Kelilipan aja udah sakit gitu. Apalagi sampai kesentuh benda yang keras, saudara ya. Ya, apa yang dilakukan kaki udah biarkan kita hargai, saudara. Ya, tidak perlu kita cawe-cawe, kita tidak perlu mengambil alih ya peranan masing-masing, saudara. Yang penting kita saling melengkapi, saudara. Nah, supaya bisa terjadi unity, kesatuan di antara tubuh Kristus itu, apa yang dilakukan, saudara? Ya, di sini saya dapatkan kita harus bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Amin. Status sosial kita jangan menjadikan kita untuk meremehkan orang lain. Ya, pendidikan kita setinggi apapun atau serendah apapun itu jangan menjadi pembeda buat kita, saudara. Sehebat apapun itu jangan pernah membuat kita untuk memperlakukan orang dengan berbeda, saudara. Karena Alkitab mengajarkan, jangan pernah kita mengamalkan kasih itu dengan memandang muka, saudara. Memandang kekayaan, memandang jabatan, memandang suku dan sebagainya. Karena di dalam Tuhan kita adalah satu kesatuan, ya. Tidak ada budak, tidak ada orang merdeka tadi ya. Semuanya satu, saudara. Mau suku apapun, mau bangsa apapun, kita di dalam Tuhan sama-sama berharga, saudara. Lalu apalagi? Selain menghormati, menghargai satu dengan yang lain, saling mengasihi ini, saudara. Bukan saling membenci, saudara. Bukan saling memarahi, saling mendengki, jangan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Terus apa? Saling memperhatikan satu dengan yang lain.
saling menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Ini sangat harus menjadi satu fokus dalam hidup kita ya. Saling menerima kelebihan, kekurangan satu dengan yang lain. Setiap kita, Bapak Ibu, manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekarang, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada bolehlah tunjukkan kepada saya. Saya mau belajar di luar Yesus ya, di luar Yesus. Ya, mana pribadi yang sempurna? Setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Suami kita punya kelebihan, suami kita punya juga kekurangan. Istri kita punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Pendeta, gembala ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Jemaat juga sama, ada kelebihannya sama, saudara. Satu dengan yang lain pasti ada. Ketika kita sudah mulai bertemu satu dengan yang lain, pasti kita akan menemukan, oh dia luar biasa di dalam hal ini, tapi dia kurang di dalam hal ini. Nah, ini tantangan buat kita sebagai tubuh Kristus untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Nah, yang lebih itu harus semakin ditingkatkan. Nah, mungkin ada kekurangan yang perlu dirubah, yang perlu diperbarui, itu terus diperbaharui. Sehingga kekurangan, ya sesuatu yang buruk dalam hidup kita, yang tidak bisa menjadi berkat itu akan terus dirubah terus, hari makin hari. Sehingga hidup kita itu semakin menjadi berkat buat orang lain. Semakin memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sedang kasih Tuhan. Ya. Jadi kita yang hadir di tempat ini, yang sudah dengar firman Tuhan ini, jangan sampai ada lagi pandangan ya yang mengiyakan, mengaminkan yang seperti yang tadi, bahwa kita ini cukup menjadi orang yang baik, gak merugikan orang lain. Saudara kasih Tuhan, ada orang beberapa alasan ya, mungkin orang yang punya pandangan seperti itu. Yang pertama, mungkin dia adalah orang yang kecewa dengan gereja. Karena apa? Karena orang yang seperti ini seringkali punya pandangan, punya gambaran tentang gereja, bahwa orang yang ada di gereja itu adalah orang yang sempurna. Tapi ketika mereka hadir ke gereja, baru sekali datang, pas penerima tamunya mungkin lagi nggak mood, lagi cembetut gitu, waduh, udah di depan pintu aja udah nggak bikin mood, gimana di dalam, ngeri gitu kan. Makanya hati-hati, saudara, itu selalu jaga mood ya, saudara ya. Penerima tamu itu ujung tombak, saudara. Ya, kalau sudah di sana sudah dibikin bad mood, aduh di dalam udah makin ini, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mereka berpandangan, berpikir bahwa gereja itu adalah tempatnya orang-orang yang sempurna. Saya mau tanya, silakan Bapak dan Ibu survei, saudara. Kalau Bapak dan Ibu nggak percaya, benar nggak kata Pak Pendeta itu, kalau gereja itu bukan tempatnya orang yang nggak sempurna? Saya katakan, di gereja itu bukan tempatnya orang-orang yang sempurna, saudara. Tapi orang-orang yang tidak sempurna, tapi mau disempurnakan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak sempurna, tapi mau belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan di dalam proses belajar itu, kita akan menemukan, tetap akan menemukan hal yang tidak sempurna, saudara. Ya, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, saudara. Kita ini diproses, saudara. Kalau ketika kita menarik diri keluar dari persekutuan, di gereja nggak enak, ya di gereja pun orangnya, katakan orangnya nggak sebaik malah orang yang ada di luar, gitu kan. Orang di luar lebih baik daripada orang di gereja, gitu. Orang di gereja mah kalau di gereja kelihatan seperti malaikat, saudara. Tapi kalau di luar, nggak tahu deh, nggak malaikat pencabut maut. Sering kasih Tuhan ya, hidupnya kacau, saudara. Ya, sebagai anak Tuhan juga tidak menjadi pembenaran ya, bahwa ya di gereja kan tempatnya orang-orang nggak sempurna, berarti kita nggak apa-apa lah Pak, nggak sempurna. Ya, ingat kita harus menjadi suratan yang terbuka bagi Tuhan. Hidup kita adalah garam dan terang, jadi saksi. Amin. Jangan sampai melalui kehidupan kita orang menjadi tersandung dan tidak bisa menerima dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini, Bapak kasih Tuhan, biarlah kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin dituntun bahwa kita ini jangan hanya sekedar menerima pandangan-pandangan yang kelihatan baik, yang kelihatannya secara logika manusia itu diterima, oh iya ya logis, saudara. Tapi kita harus menguji apakah pandangan itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Karena yang terpenting di dalam hidup kita sebagai orang percaya
ada melakukan kehendak Bapa. Amin. Bukan kehendak kita sendiri. Kalau kita memikirkan untuk kehendak kita sendiri, kita memilih untuk menghindari itu gereja. Di gereja banyak pengorbanan. Di gereja kita harus diajarin untuk mengampuni orang. Di gereja saya diajarin untuk melayani orang. Apaan itu, ajaran apa? Ya, saya maunya dilayani. Ya kan? Tapi di gereja diajarin untuk saya melayani. Ajaran apa? Di gereja diajarin aku untuk mengampuni, gitu kan? Mohon apa? Saya disakitin untuk mengampuni. Dimusuhin saya tetap berbuat baik. Ya, dimusuhin dikatakan Yesus kita harus mengasihi musuh kita, saudara. Ya, ajarannya seperti nggak populis, saudara, nggak populer. Tapi itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, gerejanya. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita akan tutup dengan satu pembacaan firman Tuhan, merupakan doa Yesus untuk orang percaya, ya, di dalam Yohanes, ya. Tadi saya lupa untuk tulis di situ. Boleh dibuka ya, Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 23. Ini doa Yesus ya kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang menerima pemberitaan Injil karena pelayanan murid-muridnya, yaitu kita sampai hari ini sebagai orang percaya. Apa yang Tuhan mau ya kita lakukan, saudara. Saya akan bacakan ayat 20 ya, Yohanes pasal 17 ayat 20, firman Tuhan katakan begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus mau tubuh Kristus ini, saudara, tubuhnya ini bersatu, bergandengan tangan satu dengan yang lain, yang menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga melalui gereja Tuhan, orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti jemaat mula-mula melalui kehidupan mereka, semua ya, melalui kesaksian, melalui kehidupan mereka, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu buah lagu pujian buat Tuhan yang mengatakan jadikan kami satu, saudara. Kita nyanyikan dengan sikap doa lagu ini, biarlah kita menghayati ya firman Tuhan ini bahwa kita adalah tubuh Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri. Satu kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia mengenal dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi Tuhan nyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati, jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Lebih lagi katakan jadikan kami sehati, jadikan kami sehati,
bikin biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami lebih lagi memahami apa menjadi arti menjadi anggota tubuh Kristus itu Tuhan. Bahwa kami sebagai tubuh-Mu Tuhan, terdiri dari berbagai macam anggota tubuh Tuhan. Kau telah mengaruniakan karunia yang berbeda-beda Tuhan di dalam tubuh-Mu ini Tuhan. Untuk kami jalankan, untuk kami lakukan dalam hidup kami, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami merasa bahwa kami tidak butuh satu dengan yang lain. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu ini kami dibukakan bahwa sesungguhnya kami di dalam Tuhan tidak bisa hidup independen Tuhan. Hidup seorang diri Tuhan. Kami butuh orang lain. Kami butuh anggota tubuh Kristus yang lain Tuhan. Tuhan, kami juga tahu kami sebagai anggota tubuh, kami punya tanggung jawab, kami punya kewajiban Tuhan untuk mengembangkan karunia yang Tuhan sudah berikan, untuk membangun tubuh Kristus yang lain. Ampuni kami Tuhan kalau selama kami mengikut Engkau Tuhan, mengiring Engkau Tuhan, kami tidak menyadari akan tanggung jawab kami sebagai tubuh Kristus. Kami sering memusingkan diri kami dengan urusan-urusan kami sendiri, dan kami tidak mau memperdulikan kepentingan tubuh Kristus yang lain. Hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami diberikan pengertian, pemahaman yang baru, bahwa kami tidak lagi bisa Tuhan hidup jauh dari satu dengan yang lain. Kami mau masuk dalam persekutuan yang lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Kami mau mengusahakan, kami mau mengupayakan, kami memperjuangkan bagaimana kami sebagai tubuh Kristus ini bisa menjadi satu seperti apa yang Engkau doakan Tuhan. Karena dengan kesatuan itu Tuhan, kami sebagai tubuh-Mu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami bisa menyatakan kemuliaan bagi dunia. Kami bisa menyatakan kemuliaan bagi lingkungan di mana kami tinggal. Kami bisa menunjukkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa hidup saling melayani satu dengan yang lain, bisa mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, hari ini ajar kami Tuhan untuk memiliki rasa tanggung jawab itu Tuhan terhadap gereja kami, terhadap sesama orang percaya di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah kepala gereja itu Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu, kami mau tunduk, kami mau taat dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya rindu melihat tantangan di berkat Tuhan tetap setia sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kita lebih lagi menyadari bahwa kita adalah satu tubuh, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kita harus lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu, yang menjadi pengumuman kita adalah dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya kita, jemaat yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba yang melayani, untuk gembala, untuk semua tim PPW, sekolah minggu dan semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pengumuman kita hari Rabu, Rabu Ceria, anak-anak Rabu Ceria di tempat ini akan mengadakan
lomba Agustusan, ibadah ucapan syukur dan juga lomba Agustusan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu juga boleh ya, juga anak-anak TK untuk besok ya, anak saya juga ya. Kemudian hari Kamis kita ada pukul 2, tempatnya belum ditentukan. Kemudian Jumat belum berjalan poolnya. Pukul 1 itu di keluarga Hutorpea, yaitu di keluarga Opung Tere, untuk acara ucapan syukur. Saya dulu kita semua boleh sama-sama untuk pukul 1 hari Sabtu. Kemudian masih ada yang berulang tahun, yaitu Bapak Pandiangan tanggal 22 hari Selasa ya. Kemudian ada Opung Tere tanggal 23. Bapak Ibu ada yang bulan ini berulang tahun, saya belum mengungkap, boleh angkat tangannya. Ya, ada yang berulang tahun, mungkin saya terlupa, terlewatkan karena kembali saya bukan tidak sempurna ya. Ada yang kadang terlewatkan. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, untuk pembangunan kita yang ada di Blok E, terus kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Ya, kita rindu tahun ini kita boleh pakai di sana. Ya, kalau mungkin di sana kita akan bergumul dengan AC dan semuanya ya. Kita berdoa supaya semuanya semakin indah di hadapan Tuhan. Kita jalani proses yang Tuhan izinkan, terus berdoa supaya Tuhan berkati dia. Pak Gembala mulai cicil, yang satu dirobohin, yang satu diiminin, terserah Pak Gembala ya. Kita berdoa terus, kemudian kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebenarnya kita rindu ada rapat pengerjaan, tapi sampai hari ini belum ada. Nanti Pak Gembala mungkin umumkan ya, karena ada beberapa hal yang mau dibicarakan. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang sakit boleh telepon ya. Jangan karena sakit gak enak sama Pak Gembala diam saja di rumah. Kami tidak tahu, mungkin ya nggak apa-apa. Perlu telepon kata Pak, Bu, tolong ke sini berdoa. Saya sakit atau ada yang perlu didoakan, ada apa? Bapak Ibu jangan segan, jangan sungkan, telepon kami. Jadi jangan diam saja, jangan berpikir merepotkan. Ya Bapak Ibu, jadi kita akan memberikan persembahan diakonia kita akan pujian hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kita tetap berdoa supaya keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, bangsa kita Tuhan pulihkan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, kita berdoa mengangkat doa hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami angkat syukur kami untuk pagi hari ini Bapak. Kalau ibadah kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Untuk setiap kami ya Bapak. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami ya Tuhan. Sempurnakan kami, ajar kami Tuhan untuk melewati setiap prosesnya Bapak. Kami mau belajar lebih dan lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami mau satukan hati, kami mau berdoa Tuhan
untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Ayub Karsumat ya Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati dia sebagai gembala Tuhan. Berkati dia Bapak lebih lagi Tuhan. Berkati dengan berkat kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Tuhan, biarlah Bapak melalui hamba-Mu Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dijangkau ya Bapak. Banyak penuaian jiwa-jiwa ya Bapak. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan hamba-Mu Bapak, Kau yang tahu Bapak, dan kami percaya Tuhan, Pak Ayub tidak sendiri ya Bapak. Dia punya Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kekuatan Bapak untuk Pak Ayub ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga, istri, anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau tanggal 17 Agustus kemarin ya Bapak, Indonesia Tuhan berulang tahun yang ke-78 tahun. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan yang Tuhan curahkan untuk bangsa kami ya Tuhan. 78 tahun ya Bapak. Dan kami merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk negara kami ya Tuhan. Tuhan pakai lagi, lebih lagi Tuhan bangsa kami Tuhan. Jadi bangsa yang lebih dipulihkan ya Tuhan. Bangsa yang banyak memberkati Tuhan. Bangsa yang lebih lagi menuai banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapak. Berkati Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan. Untuk pemimpin negara kami ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Bapak Joko Widodo ya Bapak, beserta staf jajarannya Tuhan. Wakil dari jajaran yang tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan sebagai kepala negara ya Tuhan. Berikan dia roh hikmat takut akan Tuhan Bapak. Berikan dia kekuatan Tuhan. Biarlah dia menjalankan segala tugasnya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Begitu juga untuk pemerintahan Tuhan dari tertinggi sampai terendah. Dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak. Tuhan memberkati ya Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Juga untuk pemilihan Tuhan, pemilihan umum tahun 2024 mendatang ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan ya Bapak. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan Kau pimpin Tuhan pemilu tahun depan ya Bapak. Berikan kami Tuhan presiden yang nasionalis ya Bapak. Presiden yang takut akan Tuhan. Presiden yang mengandalkan Engkau dalam setiap kepemimpinannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan pemilu tahun depan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Berikan kedamaian ya Bapak. Berikan kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami di GBI ya Bapak. Tuhan Kau berkati Tuhan Pendeta Rudi Adi Abraham, Pendeta Mulyanto Toto, Pendeta Niko Notoraharjo, Pendeta Sahala Nainggolan, Pendeta Dharmayanto Rawatan, Pendeta Doa Ginting ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berkati mereka dengan berkat kesehatan berpanjang Tuhan. Berkati pelayanan-pelayanan mereka ya Bapak. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dituai ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati lebih dan lebih lagi. Berkati pekerjaan keluarga hamba-hamba-Mu ya Bapak. Terlebih lagi kami mau satukan hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Ayub Karsumat ya Bapak. Tuhan ya Bapak ya Yesus. Tuhan berkati lebih dan lebih lagi Tuhan gembala sidang kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sebagai pekerja dan jemaat ya Bapak kurang perhatian. Tapi kami percaya Tuhan kami punya gembala yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati lebih lagi Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga untuk diakan pekerja di tempat ini ya Tuhan. Satukan kami Tuhan. Seperti Kau dan Bapa satu ya Bapak. Apapun yang terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau satu ya Bapak. Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan, lebih menyatukan hati kami Tuhan. Sekalipun pendapat dan pikiran kami berbeda Tuhan, tapi kami mau satu Tuhan. Sama seperti Kau satu dengan Bapa ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala konflik ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala permasalahan ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu damai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap pekerja yang akan di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkati keluarga pekerjaan kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rumah ibadah kami di Blok E ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau dengar doa-doa kami untuk kami mempunyai tempat ibadah yang permanen Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan setiap proses demi proses Bapa untuk renovasi rumah ibadah kami di Blok E ya Tuhan. Tuhan cukupkan Tuhan apapun yang kami butuhkan untuk merenovasi tempat ibadah kami Tuhan. Tenaga Tuhan, biaya Bapak, kami percaya Tuhan sudah menyediakan semuanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap prosesnya Bapak, sehingga gereja kami bisa berdiri ya Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk kami bisa nyaman dan lebih leluasa lagi untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati Tuhan yang sudah menabur ya Bapak untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga untuk sidang jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, berkati setiap sidang jemaatmu ya Tuhan. Apapun yang mereka sedang alami saat ini Tuhan, apapun yang mereka sedang rasakan saat ini ya Tuhan, Kau yang lebih tahu ya Bapak. Buat mereka yang sedang sakit Tuhan, beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang sedang jauh dengan Kau Tuhan, tarik mereka kembali Tuhan, agar mereka lebih lagi, mereka mau kembali kepadamu, mereka mau lebih cinta Engkau lagi Tuhan. Ampuni mereka Tuhan kalau mereka mulai jauh dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami juga kalau kami mungkin belum punya banyak waktu untuk mereka Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar berikan berkat kesehatan Tuhan untuk sidang jemaat. Biarlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, doa-doa mereka Tuhan. Kau yang tahu, Kau pasti menjawab setiap apapun yang mereka doakan dan doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, pekerjaan, usaha, juga anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah sidang jemaatku di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah mereka mau lebih cinta lagi Engkau Tuhan, lebih setia dan taat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersempurnakan Tuhan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kami murid. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua kita bagi berdiri, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melaksanakan ibadah ini Tuhan, dan semua boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya, ini semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya keselamatan Tuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah proteksi Allah, perlindungan Allah sempurna atas hidup kami, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan arahkan hatimu, dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.